Silakan Pak Mulyono. Pak Mulyono, mungkin boleh memimpin kita di dalam doa, Pak. Silakan, Pak. Pak Mulyono lagi mengajar kali, Pak. Kalau nggak ada, saya pimpin aja dah yuk. Biar cepat. Silakan. Ya, Pak. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya baca doa aja deh. Gantian yang ice breaking jangan saya. Oh, Bu Betty yang baca doa. Berarti ya doa biasa aja kan, nggak harus doa yang seperti apa. Ya, Pak Samsudin ice breaking nggak? Ngapain saya? Goyang-goyang. Tebak lagu boleh. Ya, dipimpin olahraga kita juga boleh, Pak. Kurang kreatif saya speaking. Gimana nih, Bu? Monggo Pak Samsudin. Pak Samsudin ya. Ya, silahkan. Pak Samsudin dilanjutkan Ibu Betty. Terima kasih Pak Samsudin dan Bu Betty. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, sama-sama kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semuanya, tentunya bisa diaplikasikan dalam keseharian kita. Kita awali yang beragama Islam tentunya dengan baca surat Al-Fatihah. Ada hadirin yang ada kulinya salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syaulillahi lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Irhamna ya Allah ya Arhamar Rahim. Irhamna. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma ja'alna ya Allah futuhal 'arifin wa faqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil wa hdina wa iyyahum sawa'as sabil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Pak. Terima kasih banyak Pak Samsudin maksud saya. Dilanjutkan Bu Betty. Silahkan Ibu Betty. Sebenarnya saya nggak paham ya, mau ice breaking yang seperti apa ya Pak ya? Terus seperti apa? Boleh saya coba Bapak Ibu? Lagu project. Boleh saya coba bantu? Ya itu aja tuh. Terima kasih boleh Pak. Terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, ini sebenarnya ice breaking yang biasa saya lakukan untuk anak-anak sebelum mengawali kegiatan pembelajaran. Mungkin bedanya kita nggak joget-joget, kita nggak aktif gitu ya, tapi lebih kepada pemikiran. Izin buat share screen Bapak Ibu. Sebentar, mohon izin untuk menyiapkan terlebih dahulu. Sambil menunggu ice breaking-nya, silakan langsung diklik link yang sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu dan silakan diisi untuk daftar kehadirannya ya. Nama, kemudian asal sekolah. Terima kasih. Ya, ini mungkin sebenarnya izin melanjutkan Pak Sofyan. Lanjut, ya. Pak Guru, silakan Pak. Oke, ini sebenarnya gini ya, ini mohon maaf nih, mungkin sharing aja kali bentuknya ya, jadi bukan bermaksud menggurui atau apa, hanya sekedar berbagi apa yang biasa saya lakukan ketika di awal pertemuan dengan siswa, terutama untuk yang kelas yang baru ketemu ya dengan saya. Nah, mungkin di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, di sini ada gambar apa ya Bapak Ibu ya? Orang Indian, Pak. Nah, dari Pak Stebi lihat ini orang Indian, tapi dilihat apanya ya Pak ya? Bagian apanya ya yang terlihat ya? Hidung, mulut ya, mata. Hidung, mulut.
Nah, oke. Nah, saya Ada senang orang nih, ada Eskimo. Nah, ada juga ternyata yang melihat yang lainnya ya. Ternyata ini bukan suku Indian, tapi ini orang Eskimo. Nah, Eskimo kita pakai coba jaket. Eskimo pakai jaket ya, Bu Hopipa. Nah, Bu Hopiah, terima kasih, Bu. Jadi kalau kita lihat, pertama kita lihat dulu nih tadi jawaban Pak Stebi yang pertama, ini adalah orang Indian. Nah, mungkin kita lihat dia pakainya pakai pakaian Apache ya. Nah, jadi mungkin ada hidung, kemudian di sini ada mulut, kemudian di sini ada apa ya Bapak Ibu ya? Mata. Mata. Di sini apa ya kira-kira Bapak Ibu? Telinga, Telinga. Ini apanya ya Bapak Ibu ya? leher, Leher. Nah, tapi ternyata tadi Bu Hovia bilang, oh ini bukan orang suku Indian dengan pakaian Apache-nya, tapi ini adalah orang Eskimo yang sedang mau masuk ke iglo. Betul ya Bu Hovia ya? iya. Nah, Betul. kalau untuk bagian orang Eskimo, apakah semua Bapak Ibu melihatnya di sini? Eskimonya sedang menghadap kemana Bu Hovia? Masuk ke dalam goanya menghadap, Masuk jadi membelakangi kita ya. Membelakangi kita. Berarti ini bagian apanya ya Bapak Ibu? Kepalanya, itu kepalanya. Bagian apa? Tangan. Tangan kanan. Kalau ini Ya, bagian tangan apa? kanan, tangan kiri. Ini bagian apa kira-kira? Bagian Ini punggung, belakang punggung, kakinya, ini kaki. ya kakinya Oke. pakai sepatunya, ya. Nah, jadi kalau gitu yang benar yang mana ya Bapak Ibu ya? Apakah ini gambar kepala suku Indian atau ini gambar suku Eskimo? Yang betul yang mana kira-kira? Dua-duanya betul. Silakan Ibu dengan senang hati Bu. Coba jawab. Ini yang saya tahu ya, mudah-mudahan benar gitu. Jadi kalau kita melihat satu masalah atau kita nggak bisa memaksakan satu kehendak. Oh ini orang Eskimo aja, saya maunya itu. Atau tadi yang lain, oh ini suku Indian nih, pasti nih bener nih gitu. Jadi ada dua sudut pandang yang dalam satu hal tuh ada dua sudut pandang. Jadi kita harus menghargai sudut pandang masing-masing orang gitu. Jadi Iya. Oke, benar banget Bu Hovia. Terima kasih Bu. Jadi memang kalau kita lihat dari satu gambar, ternyata bisa mengakibatkan munculnya dua buah persepsi yang berbeda ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa bahwa persepsi yang kita lihat itu selalu benar. Mungkin barangkali ada kalanya persepsi dari orang lain itu yang dilihat berdasarkan sudut pandangnya dia. Nah, artinya kita harus bisa menghargai pendapat dari orang lain dan juga yang pasti satu lagi kita harus berani untuk berpendapat. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Saya biasanya memberikan hal ini buat kelas ketika pertama kali bertemu dengan anak-anak. Ya, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuncoro untuk sharing-sharingnya dan ice breaking kita pada pagi hari ini. Pak Sofyan, dipersilahkan untuk mengawali materi kita hari ini. Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Stebi selaku ketua kelas yang belum terlihat juga ya. Laptopnya masih rusak kah? Bapak? Ternyata kameranya Pak yang nggak kedetek. Kameranya yang tidak terdetek. Mungkin bisa menggunakan handphone ya Pak Stebi. Terima kasih juga Bu Betty yang sudah memandu kita tadi harusnya untuk ice breaking tapi langsung disambar kesempatannya oleh Pak Kuncoro. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Samsudin ya, Sukran Kathiran ya Ustadz ya. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan peningkatan kompetensi teknis ya, inovasi pembelajaran di era industri ya, bagi guru-guru untuk tingkat sekolah menengah atas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang keempat pelatihan. Di hari keempat pelatihan ini saya sudah bisa melihat senyum-senyum dari Bapak dan Ibu guru semua
Ya, kenapa tersenyum? Karena alhamdulillah akhirnya sebentar lagi pelatihan akan selesai, begitu ya. Besok sudah hari terakhir ya. Jadi Bapak dan Ibu guru sepertinya sudah tidak sabar untuk mengakhiri pelatihan ya sampai dengan hari ke-5 besok. Untuk hari ini, insya Allah pembahasan kita masih sama kaitannya dengan yang pertama. Tentunya adalah paparan pengerjaan hasil LK. Nah, yang dari tadi sudah ini sepertinya Pak Hashim itu yang pertama saya tunjuk, kemudian yang kedua ada Ibu Syaira, kemudian yang ketiga ada Pak Kuncoro, kemudian yang keempat ada Ibu Yunita. Jadi ada 4 orang yang akan memaparkan pengerjaan hasil LK. Itu agenda pertama kita pada hari ini. Kemudian agenda kedua kita akan mengecek ya, kita akan cek untuk kelengkapan dokumen yang harus dikumpulkan melalui LMS oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, sudah Bapak yang mengumpulkan untuk LK2-nya yang kemarin, kemudian begitu juga untuk absensi di video. Sekali lagi saya sudah share linknya Bapak dan Ibu guru yang ada di dalam kolom chat, silahkan bisa sambil langsung diisi di kolom komentar ya. Jadi nanti akan kita cek juga. Kemudian setelah itu saya akan memberikan contoh integrasi ya, integrasi salah satu model pembelajaran di era industri atau di abad ke-21 dari hasil pengerjaan senior-senior Bapak dan Ibu guru di minggu lalu. Ya. Di minggu lalu itu sudah ada angkatan pertama guru-guru SMA Jakarta Selatan, mereka sudah mengumpulkan ya untuk LK hari ke-4-nya ya, atau LK terakhir di hari ke-4 ini, karena untuk hari Jumat besok fokus kita adalah pada rencana tindak lanjut. Ya, rencana tindak lanjutnya nanti Pak Stebi, mohon izin Pak Stebi, setelah sesi kita berakhir pada hari ini, Pak Stebi silahkan nanti membuat grup yang isinya semua peserta di kelas A ini ya Pak ya, untuk nanti membuat tagihan rencana tindak lanjut setelah mengikuti ini ya, setelah mengikuti pelatihan ini. Monitor Pak Stebi begitu ya Pak ya? Oke Pak? Cukup jelas? Ya Pak, siap Pak. Oke, jadi itu Bapak dan Ibu guru, hari ini merupakan hari terakhir untuk LK-nya, sementara besok itu adalah paparan ya, paparan pengerjaan hasil LK hari ini dan disertai dengan refleksi serta penguatan. Itu fokus kita. Bukan besok masih ada LK ya? Aku udah ngisi sampai habis di LK ya. Ah, itu dia terlalu visioner ya, berarti Pak Faisal ya, belum diminta malah sudah selesai semua mengisinya. Sebagai informasi, besok itu adalah RTL. RTL-nya juga langsung instan akan kita buatkan besok. Akan saya ketikkan besok, kemudian akan kita upload di dalam LMS. Dan untuk RTL-nya nanti detailnya akan kita bahas melalui grup WhatsApp. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, cukup jelas ya. Itu agenda yang akan kita lakukan pada pelatihan hari ke-4 ini. Baik, tanpa ini memperpanjang kalam kata, kita langsung saja. Siapa yang pertama? Mau Pak Hashim kah? Atau Pak Kuncoro kah? Atau Ibu, siapa tadi ya? Saya minta ya. Ibu Yunita kah? Satu lagi tadi Ibu Syaira kalau tidak salah. Siapa yang pertama? Silahkan Bapak Ibu. Boleh Bapak. Oke, silakan Pak Kuncoro terlebih dahulu. Silakan Pak Kuncoro. Baik, terima kasih Pak Sofyan Hadi atas waktunya dan kesempatannya. Kembali lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil LK2 yang telah saya coba buat berdasarkan dari berbagai sumber yang saya buat. Memang kebetulan di sini di sekolah tempat saya mengajar, saya tidak mengajar untuk yang kelas 10, tetapi saya coba untuk belajar bagaimana buat memahami mengenai kurikulum Merdeka, terutama untuk proyek P5 ini. Nah, untuk izin share Bapak Ibu ya, untuk LK2, ya. Jadi
pertanyaan pertama, di sini kalau kita lihat ada beberapa prinsip yang kita ketahui. Prinsip dari proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang pertama adalah ada holistik, yang kedua kontekstual, yang ketiga adalah berpusat pada siswa, dan yang keempat adalah eksploratif. Nah, dari keempat ini saya mencoba untuk menjabarkan dari masing-masing pengertiannya, beserta saya mencoba untuk memberikan contoh sesuai dengan pemahaman yang saya kuasai. Ya, pertama lihat dari holistik ya. Kalau dilihat dari holistik ya mungkin dari bahasa, holistik itu artinya adalah utuh. Nah, jadi yang namanya holistik adalah bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Jadi tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan P5 ini, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterkaitan atau keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu yang secara mendalam. Nah, karena itu setiap tema proyek yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik ya, atau sesuai dengan temanya terpisah secara parsial yang menghimpun berbagai mata pelajaran yang ada, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Ya, langsung aja sebagai contoh dalam membuat proyek, di sini dapat mencari dari berbagai sumber, baik itu buku, internet, lingkungan, maupun juga guru. Nah, khusus buat contoh yang ada di sini, selain definisi holistik di atas, holistik juga merupakan suatu cara pandang yang mendorong kita untuk melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek. Murid, guru, sekolah, masyarakat, dan juga realitas kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang kedua itu adalah prinsip kontekstual. Nah, prinsip berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata, real, yang dihadapi oleh siswa secara langsung. Nah, prinsip ini mendorong guru dan murid untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Oke, mungkin langsung aja. Sebagai contohnya, murid dapat mengikuti secara langsung di lingkungan sekitar mengenai aktivitas sains yang terkait dengan tugas proyek. Ya, mungkin barangkali karena di sini saya sebagai guru fisika di sekolah, mungkin bisa saja mungkin barangkali nanti ada aktivitas sains yang cukup banyak kita langsung dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang ketiga adalah prinsipnya berpusat pada siswa. Prinsip berpusat pada siswa ini berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong murid untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Nah, di sini guru diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama sehingga lebih banyak kepada sebagai fungsinya untuk fasilitator. Nah, untuk contohnya di sini adalah murid berdiskusi secara berkelompok untuk melaksanakan proyek. Jadi dari siswa, tapi bukan berarti dilepas begitu saja. Sedangkan guru di sini ikut membantu mengawasi jika ada satu hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang ada. Atau bisa juga jika memang siswa benar-benar tidak paham dengan kondisi yang ada, maka guru bisa menggunakan konsep scaffolding. Jadi menuntun terlebih dahulu siswa yang ada secara pelan-pelan. Nanti jika sudah mulai terbiasa baru dilepas. Nah, tapi sekali lagi bukan langsung memberikan contoh konkret dari permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat, yaitu prinsip eksploratif. Nah, prinsip eksploratif ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Dan ini untuk yang P5 ini tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran. Karena itu proyek ini memiliki area eksplorasi yang luas dan jangkauan antar mata pelajaran dan juga alokasi waktu dan juga penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Sebagai contoh di sini untuk eksplorasi, murid dengan guru melakukan wawancara secara langsung dengan suatu kelompok masyarakat. Jadi tidak terbatas hanya untuk lingkungan sekolah saja, namun bisa sesuai dengan tema yang ada dan berada di luar sekolah, namun dengan pendampingan dari guru. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ini ke poin yang pertamanya. Oke, saya akan meminta Pak Pak Andreas Junaidi, silakan mengkritisi Pak yang sudah dikerjakan oleh Pak Kuncoro. Baru punya handphonenya. Overall sih nggak ada perbedaan yang mencolok Pak. Apa yang sudah dijelaskan sama Pak Kuncoro untuk poin pertama itu benar banget karena memang sekarang menurut saya sih bukan cuma
mungkin baru Indonesia baru menyadari bahwa ternyata pendidikan yang menyeluruh itu penting banget gitu Pak, bahwa kita itu nggak bisa cuma ngomongin anak itu mengerti atau paham terhadap materi, tapi juga karakter, pembangunan karakter itu juga sesuatu yang harus kita kejar juga. Jadi saya tidak ada yang berbeda sih Pak dengan yang sudah diinikan dengan Pak Kuncor tadi. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andreas. Dari ibu-ibunya saya minta Ibu Sri Subekti, silakan Ibu memberikan komentarnya Ibu pada pengerjaan LK yang sudah dituntaskan oleh Pak Kuncoro. Iya Pak. Kalau saya sama aja Pak dengan Pak Kuncoro, tidak ada bedanya. Kebetulan saya juga ngajar di kelas 10. Sama saja? Sama saja. Iya, sama itu. Kayak Pak Kuncoro itu sama, saya holistik, memandang suatu cara utuh dengan menyeluruh. Betul. Ya, karena saya juga ngajar Pak. Itu aja. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan yang mencolok ya dari apa yang sudah dibuat oleh Pak Kuncoro dan Bu Sri. Sama saja. Iya. Kuncoro. Iya, makasih ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Sri. Pak Kuncoro, untuk pengerjaan LK ini hanya inikah saja atau ada LK lainnya Pak Kuncoro? Pertanyaannya itu. Iya, kebetulan saya sudah sama seperti Pak Faisal, Pak. Saya sudah sampai LK 4 juga kebetulan. Oke, harusnya di LK yang kedua ini poin apa yang masih kurang, Pak Kuncoro? Sama halnya dengan LK pertama yang dikumpulkan kemarin oleh Pak Kuncoro, masih belum ada simulasi kemarin kalau tidak salah ya, simulasi pembelajaran abad ke-21. Kemudian di LK kedua itu ada poin satu lagi sebenarnya yang harus ini ya, sudah di-download belum? Ini LK02 yang kemarin sudah saya uploadkan, Pak Kuncoro? Di LMS, saya mendownload ini dari LMS, Pak, untuk template-nya. Ya, kalau misalnya Pak Kuncoro mendownload yang terbaru, maka akan ada tambahan sebenarnya khusus kaitannya dengan materi yang kita bahas kemarin. Ya, kaitannya dengan model-model. Jadi, masih ada yang belum dikumpulkan, masih ada yang belum dituntaskan. Yang kemarin sudah dilengkapi Pak Kuncoro yang kemarin? Yang kemarin untuk yang simulasi abad 21 Pak ya, pembelajarannya sudah saya tambahkan. Sudah ditambahkan. Oke, untuk yang ini juga nanti silahkan ditambahkan berarti ya. Siap. Oke, mari kita lihat. Pak. Terima kasih. Yang pertama di sini Pak Kuncoro menjelaskan holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial dan terpisah-pisah. Ini sudah tekstual sekali, textbook kind of answer istilahnya ya. Jadi ini merupakan jawaban yang sama saja dijawab saya kira oleh Bapak dan Ibu guru semua yang membaca modulnya. Bukan begitu Pak Andreas? Makanya tadi Pak Andreas sama saja, kemudian siapa? Bu Sri juga sama saja. Harapannya sebenarnya Bapak dan Ibu guru ketika memandang ya suatu term atau suatu istilah tentang holistik itu silakan dibahasakan dengan ciri khas dari Pak Kuncoro itu seperti apa, ciri khas dari Pak Andreas seperti apa, dan ciri khas dari Bu Subekti juga seperti apa. Ya, jadi tidak karena masing-masing kan punya brain capacity ya, otak yang berbeda-beda, kemampuan tentunya untuk menjelaskan dengan gaya bahasa, dengan diksinya tentunya harus berbeda-beda. Walaupun muaranya nanti maknanya dengan yang dituliskan sama. Itu harapannya ya. Jadi jangan hanya karena kalau dijelaskan A, udah yang A itu saja. Harapannya paling tidak akan ada pengembangan. Begitu ya Pak Kuncoro ya. Kemudian akan lebih keren lagi kalau misalnya Pak Kuncoro di sini menjelaskan holistik konteksnya dalam pembelajaran proyek di sini pada profil pelajar Pancasila. Ya, kompetensi apa tuh dalam profil pelajar Pancasila yang nantinya akan masuk dalam kategori holistik ini? Seperti apa mengaitkan ada 6 ya.
profil atau kompetensi belajar Pancasila yang harus ada tersebut. Sekali lagi bukan keliru, tapi harapannya akan ada ciri khas ya dari masing-masing Bapak dan Ibu guru ketika menjawab ragam pertanyaan yang sudah ada dan sama tersebut. Jangan sampai beriringan sama semua sesuai dengan yang ada di modul, jadi kesannya tidak ada pengembangan. Bisa dipahami maksudnya Pak Kuncoro? Jelas, Pak. Oke, kemudian kita ke contoh. Mari kita lihat ke contoh. Oke. Contohnya, dalam membuat proyek, murid dapat mencari dari berbagai sumber, baik buku, internet, lingkungan, dan guru. Ya, jadi contohnya ini masih terlalu umum. Ya, jadi silahkan dikaitkan ya holistiknya pembelajaran mata pelajaran apa tadi Pak Kuncoro? Fisika kalau tidak salah tadi Bapak ya. Fisika. Oke, dalam mata pelajaran fisika misalnya mengaitkan proyek profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Dan itu masih belum terlihat. Karena kalau hanya seperti ini, ya holistik yang dimaksudkan adalah dari berbagai sumber, ya baik buku, internet, lingkungan, dan guru. Itu yang dikemukakan. Integrasinya dengan mata pelajaran fisika atau dengan mata pelajaran-pelajaran yang lainnya paling tidak harus ada. Sehingga keenam kompetensi atau profil pelajar Pancasila itu bisa terlihat di sana. Begitu ya Pak Kuncoro, nanti bisa ini ya contohnya bisa diperbaiki ya, oke? Bisa ditambahkan yang lebih spesifik lagi. Oke, kita ke poin yang kasih masukannya. Oke, kita ke poin yang kedua. Mohon izin Pak Kuncoro untuk yang kontekstual. Ini juga ini sebenarnya penjelasannya ya normatif saja ini saya kira. Jadi sesuai dengan kontekstual itu apa, kemudian sintaknya seperti apa ya. Ini sudah dijelaskan, langsung saja kita ke contohnya. Mari kita lihat contohnya untuk yang poin kedua, silakan. Oke, murid dapat mengamati secara langsung di lingkungan sekitar mengenai aktivitas sains yang terkait dengan tugas proyek. Ini juga masih umum sekali ya. Jadi kontekstualnya itu dalam kegiatan apa? Dalam aktivitas apa yang benar-benar real, pengalaman nyata yang memang dialami atau dilakukan oleh para peserta didik kita. Kemudian kita kaitkan tentunya dengan mata pelajaran yang diampu. Begitu ya Pak Kuncoro, bisa dipahami maksud saya di poin yang kedua untuk contohnya Pak? Halo Pak Kuncoro? Oke, sepertinya beliau nge-freeze ya. Kita lanjutkan Pak Kuncoro ke yang ketiga, Pak. Pak Kuncoro, mohon izin. Iya, paham, Pak. Oke, yang ketiga ini kaitannya dengan berpusat pada siswa. Ya, ini juga saya kira sudah sangat jelas. Kita lihat ke contohnya, silakan. Ke contohnya, Pak Kuncoro. Di layar Bapak dan Ibu guru yang lainnya apakah sudah ke bawah? Masih belum ya? Masih belum. Pak Kuncoro monitor Pak, mohon izin. Oke. Dan beliau keluar ya. Sepertinya koneksi internetnya bermasalah saya kira. Oke, saya kira itu Bapak dan Ibu guru semua paling tidak ya samalah untuk yang berpusat kepada siswa ya itu seperti apa, contoh realnya, konkretnya seperti apa. Begitu yang kita harapkan dan mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Pak Kuncoro ya. Pak Kuncoro sekali lagi Bapak punya satu PR untuk menambahkan ya. Punya satu PR untuk menambahkan nanti poin lainnya dari LK02. Begitu ya Pak Kuncoro, terima kasih banyak Pak untuk pengerjaannya. Berikutnya yang kedua tadi dari ibu-ibu, siapa yang kita minta? Bu Syaira kalau tidak salah tadi ya. Silakan Bu Syaira. Iya, saya Pak. Silakan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Iya, saya izin share screen lembar kerja saya. Sebentar ya, Pak.
Iya, maaf sebelumnya tadi ada siswa. Iya, di sini saya akan coba menjelaskan tentang pemahaman saya terkait 3 prinsip yang ada di dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk prinsip holistik, singkatnya, bagi saya prinsip holistik pada P5 ini adalah memandang proyek yang dijalankan sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari berbagai sudut pandang dan kebermanfaatan di berbagai aspek. Dalam hal ini dilihat dari guru, sekolah, siswa, dan lingkungan juga. Jadi dalam prinsip holistik tidak hanya memandang sebuah tema itu pada P5 hanya cocok di bidang tertentu saja, seperti itu. Untuk contohnya di sini saya ambil di tema gaya hidup berkelanjutan, misalkan yang diangkat itu isu sampah. Jadi dari isu sampah ini, guru memfasilitasi siswa untuk menggali nih masalah sampah ini dilihat dari konsep misalkan 5W1H, gimana caranya terlebih dahulu siswa digali dulu pemahamannya terkait permasalahan yang ada. Setelah itu siswa diajak untuk membuat produk tapi dengan menggunakan analisis SWOT atau kekurangan, kelebihan, manfaat, dan kerugiannya seperti apa gitu. Untuk nantinya siswa menemukan alternatif solusi tentang bagaimana sih cara menanggulangi sampahnya, terus apakah ada kebermanfaatan dari segi yang lain, misalkan segi ekonomi, hingga kebermanfaatan untuk banyak pihak atau masyarakat yang ada di sekitar, seperti itu. Lalu untuk kita lanjut lagi ke yang kedua, di prinsip kontekstual untuk P5. Di sini berarti mengajak siswa untuk mengeksplorasi proyeknya dengan melihat apa yang sedang terjadi di sekitarnya, bagaimana lingkungan sekitarnya hidup, dan seperti apa bermasyarakat di sekitar lingkungannya. Sehingga pada akhirnya di sini siswa diharapkan untuk memiliki pengalaman belajar yang nyata, sehingga pada akhirnya dapat lebih peka terhadap sekitar dan perkembangan yang terjadi di masyarakat gitu. Karena kan perkembangan itu pasti ya. Nah, di sini untuk temanya, contohnya pada tema P5 yang saya angkat adalah kearifan lokal. Misalkan dia di Jakarta, berarti di sini siswa diajak untuk membangun kepekaan terlebih dahulu tentang gimana sih masyarakat yang ada di sekitarnya itu hidup gitu, sehingga menemukan karakteristik masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan dalam hal ini mungkin nanti siswa bisa belajar tentang bagaimana berusaha gitu ya, membangun usaha misalkan tentang bir peletok, soto Betawi, atau gado-gado, atau kerak telur, atau apapun karakteristik dari masyarakat yang ada di sekitar sekolahnya, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, tentang prinsip yang berpusat pada siswa dari Proyek 5. Di sini guru sifatnya fasilitator. Jadi guru itu memfasilitasi siswanya untuk menggali, menemukan, mengkritisi, dan mengembangkan pendapatnya sehingga pada akhirnya dia dapat menghasilkan produk yang memang berasal dari dia gitu. Jadi di sini lagi-lagi siswa itu berperan lebih dalam proyek yang dia lakukan, baik itu secara individu maupun berkelompok. Nah, untuk pelaksanaan proyeknya sendiri, karena guru sifatnya sebagai fasilitator, jadi guru itu memfasilitasi pendapat siswa dan idenya juga dengan menggunakan bisa lagi analisis SWOT dan yang berasal dari diskusi dari 5W1H-nya, seperti itu. Lalu yang terakhir terkait dengan prinsip eksploratif. Bagi saya, prinsip eksploratif pada P5 ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan indera siswa untuk menggali apa yang dia bisa lihat, dengar, rasakan, dan lakukan dalam menjalankan proyeknya hingga menjadi sebuah produk. Gitu. Sebagai contoh pada tema bangunlah jiwa dan raganya, di sini mungkin bisa jadi siswa itu mengangkat isu tentang lingkungan remaja gitu yang sesuai dengan umur siswa gitu ya, dengan kondisi siswa saat ini gitu. Nah, apa sih yang bisa digali? Oh, mungkin dia bisa memperoleh informasi untuk proyeknya itu misalkan dari aplikasi digital yang memang lekat banget sama siswa saat ini, seperti itu. Sebagai contoh misalkan eksplorasinya dari sosial media gitu, literasinya seperti itu. Untuk keempat prinsip itu sih penjelasan dari saya, dan kemudian di sini ada contoh materi ajar ya yang disesuaikan dengan model pembelajaran. Kalau berdasarkan yang saya pahami dari YouTube kemarin, saya lihat YouTube lagi semalam. Jadi di sini karena saya mengajar bahasa Inggris, saya mengambil materinya ungkapan opini. Ini adalah untuk dimensi pengetahuannya ini yang ingin saya capai dan saya berikan kepada siswa. Lalu untuk materinya ada mulai dari memberikan dan bertanya tentang opini, terus setuju dan tidak setuju. Untuk materi ini sendiri saya ambil dari internet. Dan untuk penyampaiannya mungkin saya langsung ke bawah aja.
Di sini saya ingin menggunakan discovery learning. Di sini saya membaginya ke dalam 3 poin. Poin yang pertama itu jadi karena saya menggunakan discovery learning, siswa diminta untuk melihat permasalahan di sekitarnya melalui pertanyaan-pertanyaan stimulus seperti kira-kira apa sih yang sedang hangat di sekitar mereka isunya gitu. Terus menurut mereka gimana nih isu tersebut gitu. Apakah isu tersebut bisa diselesaikan, dikurangi atau bagaimana gitu. Terus solusinya atau cara yang terbaik untuk menyikapi isu tersebut seperti apa gitu. Setelah berangkat dari stimulus tersebut, siswa diminta untuk menyimpulkan apa yang ia peroleh dari diskusi tersebut terkait dengan isu yang sedang kita bahas seperti itu. Hingga pada akhirnya setelah siswa diajak untuk menstimulasi berdasarkan apa yang ia lihat di sekitar dan apa yang ia pikirkan tentang sekitarnya. Lalu di akhirnya guru itu menyimpulkan dan menyampaikan kenapa sih siswa diminta berpendapat hingga pada akhirnya memberi kesimpulan atas isu yang disampaikannya gitu. Nah, setelah semua itu terjadi, baru kemudian guru itu memberikan contoh ekspresi untuk mengumpulkan pendapat dalam bahasa Inggris yang diikuti pada akhirnya pemberian contoh kasus lainnya dengan siswa diminta untuk berpendapat baik itu setuju ataupun tidak setuju terkait isu tersebut yang diberikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Syaira. Ya, Bu Syaira luar biasa sudah menuntaskan kedua LK02-nya. Yang saya ingin minta pendapatnya di sini ada Bu Betty. Silakan Bu Betty. Silakan. Siap, mohon izin Pak Sofian dan teman-teman yang lain. Ini saya mengkritisinya dari yang setiap pertanyaan atau sampai yang kedua juga Pak. Ini kan ada 2 bagian. Yang pertama 4 pertanyaan, yang berikutnya yang langsung dari Bapak. Semua ya Pak. Oke. Sekali lagi saya bertanya lagi Pak. Kita harus memberi contohnya kalau penjelasan kenapanya kan memang harus dikaitkan dengan P5-nya. Nah, contohnya ini kita masukin langsung tema yang memang diberikan oleh dinas. Seperti itu Pak. Karena kan ini Bu Syaira udah langsung masukin tema gaya hidup berkelanjutan ini, tema kearifan lokal ini. Langsung seperti itu atau karena saya mengerjakannya enggak begitu Pak. Saya langsung refer ke punya saya lah. Oke, ini saya minta Oke, baik. Oke. Kalau untuk dari setiap penjelasan prinsip holistik itu tidak salah karena kita semua membaca dari modul holistik, berpusat pada siswa, kontekstual, kemudian 1, 2, 3, eksploratif, itu semua kalau ditanya untuk menjelaskan tidak ada yang salah karena berdasarkan modul. Hanya bedanya tadi yang dari pertama, Pak Kuncoro itu textbook banget, apa yang ada di modul dipindahkan. Sementara kalau Bu Syaira, dia menuliskan kembali dengan sesuai dengan pemahamannya Bu Syaira. Jadi terima kasih Bu Syaira, jadi saya juga sedikit lebih paham lagi. Gitu. Kalau untuk contohnya, yang pertama, mohon izin Bu Syaira dikatasin lagi nomor 1. Yang contohnya. Oke, stop. Holistik. Berarti kan menyeluruh semuanya, semua aspek ikut berperan. Jadi memandang proyek sebagai satu kesatuan utuh yang menyeluruh. Jadi semuanya ikut berperan. Sampah. Dari sampah, apa sih sampah itu? Siapa aja yang sudah diajak berarti ini kayak yang seperti ini ada sampah, stimulannya seperti itu ya Bu. Ini ada sampah, kita harus bagaimana mengelolanya dari siswanya sendiri, dari lingkungannya seperti apa, dari gurunya seperti apa,
kemudian masyarakat sekitar seperti apa. Itu maksud dari holistiknya, itu sudah kena menurut saya Pak Sofian. Itu yang contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, mohon izin diturunkan kembali Bu. Ya. Untuk yang kedua itu menjelaskan tentang kontekstual, berarti kekinian, masalah yang terjadi di sekitar. Masalah yang terjadi di sekitar itu yang diangkat membuat kearifan lokal. Bu Sera di Jakarta ya? Iyalah, kita semua di Jakarta, mohon maaf. Ya, oke. Kita semua di Jakarta, kearifan lokal. Lebih mengangkat gaya hidup yang makanan ya Bu Sera. Gaya hidup yang makanan. Iya, jadi masalah kekiniannya adalah makanan. Bisa langsung ke entah itu soto Betawi, garuda, sebagainya. Gimana caranya membangun ini loh makanan yang kita punya. Jadi kan kita lebih aware dengan lingkungan kita sekitar. Itu kontekstualnya itu juga menurut saya dapat untuk contohnya. Kemudian untuk yang ketiga, mohon izin turunkan kembali. Berpusat pada siswa. Oleh ini apa ya Bu yang diangkat? Berpusat. Oke, kalau yang ini saya tidak mencantumkan tema sih. Iya, saya ini tidak mencantumkan tema P5, tapi lebih ke secara isu global kali ya Bu ya. Lebih general pengerjaannya itu dengan menggunakan misalkan anak-anak apapun temanya, dia berangkat dari apa, bagaimana, siapa, di mana, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan stimulus sih yang saya cantumkan sebagai contoh di sini, seperti itu Bu. Kalau bayangan saya seharusnya dikasih contoh dari yang kemarin model pembelajaran tuh. Berpusat yang mana tuh Bu? Misalnya diskusi. Ya, misalnya kemarin kan ada diskusi learning, self-directed learning, project-based learning. Seharusnya menurut saya sih ya. Iya. Diambil satu itu modelnya. Mana nih yang senternya sama siswa? Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, siap. Senternya ke siswa, mungkin diskusi di mana guru hanya memfasilitasi diskusi tentang apa. Nah, itu bisa diambil satu tema apapun itu temanya. Baik. Jadi kayak yang ya itu sih menurut saya. Iya, lebih jelas gitu ya Bu ya maksudnya ya. Oke. Karena kan dimintanya contoh yang sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu ambil. Oke. Yang keempat, eksploratif. Berarti kan kita harus yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Memakai aplikasi digital seperti sosial media. Eksploratif berarti kan kita mendorong siswa untuk apa ya? Mengemukakan, mencari, kemudian menyajikan kembali, mengeksplor sehingga dia nanti dapat, oh iya nih pelajaran ini seru nih kalau kita pakai ini. Tapi kan tidak hanya satu pelajaran, ini mencakup beberapa pelajaran. Jadi satu tema ini untuk beberapa pelajaran. Kita tinggal dorong siswa untuk ayo cari, ayo temukan, ayo sajikan. Itu. Iya sih, kalau saya lebih ke yang pakai aplikasi digital kayak sosial media, kayak saya sering juga minta anak-anak, udah tuh cari upload, nanti saya tinggal, jadi kayaknya kamu kurangnya di sini saya ya seperti itu. Eksploratif juga lebih kena untuk siswanya untuk yuk kerjain. Menurut saya sih kenapa Sofian untuk eksploratif pakai aplikasi digital. Oke, terus LK yang bawahnya lagi. Kita diminta untuk soalnya apa sih Bu? Coba. Kita diminta untuk memberikan contoh materi ajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ibu mengampu bahasa Inggris, kemudian Ibu menggunakan discovery learning. Materi ajarnya giving opinion atau asking opinion, begitu ya Bu? Iya benar. Rangkumannya di bawah. Sebentar. Iya, kurang lebih seperti ini. Mohon izin Pak Sofian, kita tuh diminta untuk ngasih materi ajarnya semua, kemudian kita menjelaskan model pembelajaran yang kita pakai, gitu ya Pak?
Oke, saya bebaskan. Silahkan saja. Dikomentari terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan komentar. Silakan, Ibu Betty. Ya, kalau pemahaman saya berdasarkan soal yang Bapak berikan, itu kita kayak ngasih bahan ajar. Semacam modul. Kemudian di bawahnya kita kasih model pembelajaran, langkah-langkah apa yang kita lakukan di kelas. Itu pemahaman saya. Dan sama dengan Bu Sera ternyata. Kita sama Bu, kalau Ibu pakai Discovery Learning, kalau saya pakai PBL. Itu. Jadi secara umum menurut saya, Bu Sera, itu sudah sesuai dengan yang diminta oleh tugas LK2. Terima kasih Pak Sofian. Itu saya. Lama banget saya ya. Makasih Bu Betty. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Betty. Kemudian tadi siapa? Yang Bapak-bapak belum memberikan komentar. Karena Bu Betty sudah panjang sekali tadi memberikan komentarnya, maka langsung saja saya ya. Oke, Bu Sera, terima kasih banyak. Jadi untuk ini ya, untuk penjelasan kaitannya dengan prinsip holistik, saya kira masih sama lah kurang lebih ya dengan yang Pak Kuncoro tadi, tapi lebihnya ini banyak ya, sudah dijelaskan di sini ada beberapa poin ya yang harusnya sekali lagi jangan terlalu textbook ketika memberikan jawaban ya. Jadi harus dikembangkan, harus ada harus ada sintesis sendiri, harus ada parafrase sendiri sesuai dengan karakteristik, apalagi Miss Sera, you are an English teacher, ya. Become an English teacher here. We have to read, we have to interpret between the line, ya. Not only what you can acquire from the sentence, from the explanations, but you gotta consider what is it between the line of the term. Okay, Miss Sarah. And then for the example that you created here, you're mentioning about the team. Yeah, the team. And it's kind of contrary, I guess, with the previous Pak Kuncoro. Yeah, he's mentioning it's different with what the team and then holistic thing. So according to you, it is the same, Miss Sarah? Based on the theme and then a holistic one, please. What do you mean by holistic and the theme itself? Okay, for the example, you're mentioning based on the theme. Yeah, for the example of this principle. Yeah, while this example from Pak Kuncoro, he is mentioning that holistic here is comprehensive, not based on a certain kind of theme. So which one, according to you here? We have a kind of opinion. All right. So should I answer it in English or in Bahasa Indonesia? Yeah, in English. That's okay. In English. Okay. All right. Well, actually, because we are talking about P5, ya, Proyek Penguatan Pelajar Pancasila. So it means that we have to what you call that? We have to look into also the theme. It's not only about like holistic in the whole thing, but in here, because we are talking about P5, so yeah, it builds on the theme that P5 provides. That's it. Okay, thank you very much. So we have the distinction, right? Yeah. Yes. So not only mentioning a comprehensive from the holistic kind of principle, but we have to choose also what will be the theme that we are going to use. Yeah. Okay, Miss Sarah, thank you very much for question number 1. Now let's go with the second one. Untuk yang kedua, okay, contextual teaching and learning. Okay. Okay, I guess you are mentioning this one also similar with Pak Kuncoro. Yeah. So you're mentioning, okay, the experience of real life situation by the students, but what will be their real life experience? You're not mentioning it. For example, how did the student deals with the COVID-19 pandemic? How did the student here deals with, for example, their focus here on, what is it? How did they going to solve their problem with their maturity and then blah, blah, blah. Yeah.
So I hope you're going to mention a specific one, which kind of this situation that really connect with the students. Okay, can you see the point, Ms. Sarah? Got it. Okay, I hope you're going to revise this one also. Now let's go with the third one, please. The third one here, it is, okay, student-centered learning. You're mentioning, okay, facilitating, okay, digging and finding, criticizing, developing, okay. Okay, so this based on project-based learning related with P5, yeah, Miss Sarah. And then for the example, okay, so you were not mentioning what kind of the project here. Yeah? So you're mentioning only, okay, the student here, they're going to make a project. What is it, the project? Yeah? Straight to the point. What kind of the name of the project? What kind of the title of the project that you're going to give for the students? So that will be specific and then a clear kind of example that you can give. Okay, Miss Shera. Last one, question number 4, please. Okay, this one, okay. Okay, it is also the same, I guess. What kind of the specific issue here for the teenagers, yeah, for junior high or senior high that related with them, yeah, based on your team here, yeah. I guess you're going to revise this one also. Now let's go with the second student worksheet, please. Second one. Okay, you have to, okay, the example of learning material. Yeah, that will be the aim for this one. Asking opinion or giving, I guess that's okay for this one, but I'm expecting, since this training here is about an innovative kind of learning model that you are going to use to teach your students. So it is not only the description of what kind of the syntax, what kind of the process, what kind of the step that you are going to do, right? But you are going to provide what is it, the type of an innovative, an interesting kind of learning material that you're going to deliver for your students. In a form, for example, here, a simulations. In a form, for example, here you can use games to teach your student that you're going to put in your learning material. That's my expectations, how that you're going to integrate this learning model with your subject that you teach for. That's the point. All right. Wait, okay. Sorry, Mr. Sofyan. I wanna like ask about this. So it means that for the second work, we have to, for example, for me, if I choose to give about asking opinion about expression of giving opinion, please. Can I just, like, for example, put the link of Kahoot or quizzes here so that it's an innovative thing? Yeah, that's it. That's a characteristic of 21st century teaching paradigm, right? The use of quizzes, the use of link, the use of Microsoft Team viewers, we're delivering the learning material. That's the aim of the training. Okay, Miss Sarah. Okay, I guess that's enough. Terima kasih banyak, Bapak dan guru semua. Sudah ada Miss Sarah tadi, kemudian ada masukan dari Bu Betty. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk pengerjaannya, luar biasa. Yang ketiga, kita punya siapa yang ketiga? Siapa tadi yang ketiga? Dan tidak ada yang mengatakan. Saya. Siapa yang ketiga? Yunita. Oke, silakan Bu Yunita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, nanti kalau saya agak nggak jelas karena saya lagi sakit gigi. Saya izin share screen ya. Bentar. Masih belum ada yang di-share, Bu Yunita?
Yang lain sudah ada yang ini melihat ininya? Belum, Pak, belum. Sebentar ya, Pak. Soalnya saya share screen pakai handphone. Tidak apa-apa, pakai handphone boleh, iPad boleh, laptop boleh, bebas, silakan Bu Yunita. Bentar ini unsupport. Sebentar ya. Boleh sambil nanya nggak Pak Sofyan? Nyambung sama yang tadi dengan from Miss Shira, and I'm also an English teacher. Yang saya mau tanyain di P5 itu untuk English-nya apakah memang tinggal proyeknya itu ada Inggrisnya, itu berarti related to English subject gitu kan, atau ada kajiannya yang berhubungan dengan bahasa Inggrisnya gitu di P5-nya? Okay. Miss Fitri Yuliani, it will be depend on what kind of the theme, what kind of the topic that you're going to deliver for the students. Yeah, it should be based on the situations, and then you're going to make the situation here related with the skill that you are going to teach for your students. Yeah, so it is not based on a certain, what is it, a certain skill from P5. No, but you're going to pick which one is the most relevant. Yeah, the relevant thing based on the topic, based on the theme that you're going to give for your students. Okay? Pak, okay. Ini unsupport itu gimana ya? Oke, ya sudah, karena sepertinya Bu Yunita juga sedang sakit gigi, mari kita berdoa bahwa dari bukunya segera sembuh ya Bu Yunita. Kita langsung saja ke Pak Hasyim kalau begitu ya. Silakan ke Pak Hasyim. Halo Pak Hasyim. Pak Hasyim, mana beliau? Pak Hasyim sudah siap Bapak? Halo, Assalamualaikum Pak Hasyim. Oke, Pak Hasyimnya tidak ada. Ada yang volunteer mau menggantikan? Kira-kira Pak Mulyono mungkin? Pak Mulyono sudah selesai Pak? Pak Mulyono, halo Pak, sudah selesai LK-nya? Silakan. Kita minta volunteer saja kalau begitu. Ada Pak Mulyono dan yang terakhir nanti ada Andreas Junaidi. Pak Andreas Junaidi tadi katanya sama semua jawabannya sama Pak Kuncoro. Kita lihat ya. Silakan. Saya juga mirip-mirip Kuncoro. Silakan Pak Mulyono, mohon izin Pak. Pak Mulyono tidak merespon. Halo Bapak, Pak Mulyono. Pak Mulyono, monitor. Oke, kalau begitu silakan ke Pak Andreas dulu saja. Mudah-mudahan nanti akan bisa memonitor Pak. Okay, sir, just like, let me share my screen first. Oh my God. And then I hope you're going to prove it. If you answer, basically not yet, sir, because I'm quite agree with what Pak Kuncoro already said before. Like everything that he said, it's already like mentioned also here. But the words, I can say that it's quite different. However, I agree because the highlight of the information that already shared by him is actually look alike. Maybe the differences is I already put the examples of the, what is it? The additional question that you put, sir, when you update it, like you're asking about what kind of things that I would bring to the class, right? Like how will I implement it? The holistic and also the contextual learning kind of things that you already asked before. And here is my product. I'm making like, this is about zero waste. So the topic that I choose is for grade 10. We're talking about the ecosystem, especially about the climate change. It's become something that really serious and need to be taught nowadays. I'm making like this kind of slide. I don't know, is it already shared? Can you see it, sir? Yeah. Okay. So this digital book
actually like a guide for them, because in the end of the lesson, I'm asking them to making like a journal. So hopefully they can make it, but to make it, I give them like the guideline, like what kind of things that they need to know first, is especially about their basic knowledge first. The best knowledge that they already know about what is the waste, and then how about the zero waste program in it, and then putting also the link that they can access, especially the link that already provided by the government. But in this case, I also putting the links that already provided by our IB teachers too, because here we are implementing the IB curriculum too. So that's why we can use that as a supplement for them. And this book basically is not contains with info, but contains with guidance. So everything that already put it here is not answered yet, but they can use it like if they missed about what kind of thing that they want to explore, or maybe like what kind of thing that they want to talk in their journal later on, they can just use this book to help them and guide them. I think that's it, the difference between mine and Pak Kunchoro. Okay, massive thanks, Mr. Andreas Junaidi. That's an impressive product, I guess, yeah. And to be honest, I'm expecting Miss Hovia, yeah, Hovia, also you're an English teacher, right? Miss Hovia, and then we have Miss Sheira, and then also Miss siapa tadi yang lainnya itu. You're going to make similar kind of product, yeah. That will be the type of what we call by an innovative kind of learning model that we can deliver to our students, ya. Jadi untuk yang guru-guru bahasa Inggris itu tadi bisa dicontoh, itu sudah keren sekali. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Pak Andreas, ya. Satu lagi tadi siapa? Oke, Pak Hasim tadi menghilang. Pak Mulyono juga sekarang menghilang. Terima kasih banyak, ya. Oke, saya kira sudah cukup. Ini Hayang, ini siapa kok? Banyak sekali kepala-kepala nih. Siapa Pak Hayang ini? Bu Hayang atau Pak Hayang? Sir, could I interrupt you? Hello, what is it? Hello, could I interrupt you? Yeah, what is it? Kenapa Pak Stevi? I mean, the meaning of the journal and the article, sir. Okay, what is it? I think journal is the whole kayak jurnal itu kumpulan dari artikel-artikel, sedangkan artikel itu tulisan di dalam jurnal. Jadi biar tidak mispersepsi apa itu jurnal, apa itu artikel. Jadi what we called before itu an article. It's not a journal, I think. Okay, thank you very much. I guess if you familiar with the term in publications, Mr. Stevi, and then the rest of you guys, if you're an English teacher, when we call this is my journal, we can claim that's our article that published in a certain kind of journal also. That's the term, yeah, Mr. Stevi. Or we can mention specifically, this is my article, and then I published this one in a specific journal, and then you can mention the name of the journal. Maybe if we try to compare it with the definition from Bahasa Indonesia, it should be different, I guess. Okay, Mr. Stevi, I hope you're gonna get the point, ya? Okay, sir. Get the point. Okay. Silakan, ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, kita langsung atau satu orang lagi lah, satu orang lagi. Kan biasanya 4. Satu orang lagi siapa kira-kira? Ibu-ibu ini yang belum ini, silakan. Miss Sheira, would you please choose one of the participant? Kira-kira siapa yang menggantikan Bu ini tadi? Bu siapa? Bu Fitri yang sakit gigi tadi tuh. Siapa? Oke. Yang sakit gigi tadi, silakan. Let me check first, sir. Mungkin nggak tahu ini yang namanya ibu yang bernama Siti Meka Masyani. Apakah sudah kemarin? Belum. Ibu belum pokoknya. Iya, Ibu Siti Meka ada.
Oke, dipanggil saja. Kalau sampai tiga kali dipanggil tidak ada, kita keluarkan saja ya. Ibu Siti Meka ada. Halo Ibu. Ibunya tidak ada respon, Bapak. Oke, tidak ada respon. Oh, ini ada Miss Sofiah sajalah kalau begitu tuh. Wah, yang sudah ini. Silakan. Oke, baik. Silakan. I'm sorry, Mr. Sofyan, I'm not ready. Very That's sorry. okay. I don't care if you're ready or not. Share it with us. How did you work on your student worksheet? Come on, just share it with us, please. Yesterday I didn't collect my assignment for LK2. I was very sorry. I was forgot. But if you want me to share what I did for my students, I have my own. What is it? I have my own LMS. I use Schoology, but now I use Moodle for my school. Because, what is it? Every teachers in my school, all of the teachers are suggested to use only one platform. So we are suggested to use Moodle, our school Moodle. But before I use my Schoology, so that students can access their material there, so they can, they can access their material, PowerPoint, video that I shared for their assignment, and then they can collect their assignments in that platform too, and then I can give my daily tasks in that platform too. So I use Schoology. Is everyone know here about Schoology? Yeah, Schoology is familiar, I guess. Yeah. Yeah. Okay, Miss Sophia, if you haven't submitted your student worksheet, that's okay. Yeah, I forgot because yesterday I got supervised by my colleague, my fellow teachers, start from 7 a.m. until around 10 a.m. And after that, I teach until 12 o'clock. After that, I had I had a in-house training from my pengawas. So I just got finished the IHT until 4 o'clock in the afternoon, and then I forgot to do my LK. So sorry. Okay, that's okay. I hope you're going to submit it today. Okay. Yeah, I will. Thank you. Oke, Pak Hasim sepertinya sudah ya. Halo Pak Hasim. Beliau sudah terlihat. Pak Hasim, siap Bapak? Pak Hasim? Bapak terakhir, silakan Pak. Silakan Pak Hasim. Halo ya Pak. Silakan Pak, Bapak yang terakhir. Maaf Pak Sofian nih, ya saya lagi persiapan juga nih. Sebentar. Nah, saya lagi buka. Sebentar. Oke. Loadingnya lama juga lagi. Tidak apa-apa, kita tunggu Pak sampai langsung sudah terlihat ya. Sebentar Pak Sofian. Saya buka ini aja dulu. Buka LK-nya. Ya. Foto-foto doang ini. Iya, ini ada yang biar difoto sama jalan. Tanda talikan juga bansos. Dikirim ke Pananang ya. Aduh. Agak lemot ini Pak Sofian. Saya lagi buka.
Apa-apa Pak, kita tunggu. Karena Pak Hasim Pamungkas biasanya yang Pamungkas yang paling bagus. Halo. Kedengaran Pak suara saya Pak? Ya. Silakan Pak.